Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi taufiqihi tatanazzalul khairat wa bi fadlihi tatasilu ghayat. Alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatan wa salaman ala basyirin nadhir wa sirajin munir. Imamuna wa uswatuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi kanat hayatuhu mamlu'atan bimakarimil akhlaq wa mahasani sifat walladzi qad alamana bita'limi a'mali sholihat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, di pagi yang insyaallah berbarokah ini, kita dapat berkumpul, kita dapat bertatap muka di tempat yang insyaallah berbarokah ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajari kita apa itu iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Berbicara mengenai kemuliaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di akhir dari pada 2019 ada sebuah peristiwa, yaitu tentang penghinaan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh Sukmawati Soekarno Putri. Dia mengatakan bahwasanya apa peran Nabi Muhammad untuk kemerdekaan Indonesia. Itu hal yang lucu. Sekarang abad berapa, Nabi Muhammad abad berapa? Jelas beda jauh. Dan ada juga seorang penceramah, yaitu Gus Muafik, dalam ceramah singkatnya, dalam potongannya, bahwasanya ya Nabi Muhammad lahir biasa-biasa saja, nggak bercahaya gitu. Kalau bercahaya jelas ketahuan tentaranya Abraha, ujarnya seperti itu. Dan ketika Nabi Muhammad kecil, Nabi Muhammad tuh rembes itu apa ya? Ya agak kucel lah, jadi nggak bersih gitu. Ini adalah suatu penghinaan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meremehkan sekali tentang baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan belum lama ini kemarin tentang majalah Cilhebur yang menggambarkan karikatur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak hanya sekali atau dua kali, tapi dari dulu pernah mesti ada penghinaan dari majalah Cilhebur. Tapi untuk tahun ini, tahun 2020 ini adalah penghinaan yang sungguh sangat tidak rasional sekali, sangat menyakitkan hati kaum muslimin di seluruh dunia. Jamaah sholat subuh yang insyaallah diberkahi Allah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 6, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fil kitabillah. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibanding diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris mewarisi di dalam kitab Allah. Di sini Allah berfirman bahasanya ya, utama itu kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling utama. Ya, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling utama. Jika seseorang itu cintanya tidak mencintai Nabi Muhammad dulu daripada dirinya sendiri, dia lebih mencintai dirinya sendiri daripada Nabi Muhammad, nah itu keimanannya dipertanyakan. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sepantasnya kita wajib marah, wajib untuk menuntut bahwasanya itu adalah junjungan kita, ya panutan kita. Ya ibu bapak ibu kita dihina saja kita sudah marah, apalagi panutan kita, panutan seluruh kaum muslimin. Ya, jadi ketika seseorang muslim itu benar-benar beriman, yang harus
dicintai dulu adalah kecintaan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika lebih mencintai dirinya sendiri, itu wajib dipertanyakan untuk keimanannya. Dalam sebuah riwayat, Umar pernah ditegur oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, Anda adalah orang yang paling saya cintai setelah diri saya. Rasulullah menegur bahwasanya, wahai zat yang tanganku ada di, yang jiwaku ada di tangannya, tidak. Ya, aku yang harusnya pertama kali yang harus dicintai. Setelah itu Umar berkata, wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang saya utamakan, yang saya cintai daripada diri saya. Itulah ya kenapa kita harus memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita harus memuliakan, kita harus mengutamakan. Itulah kenapa kita harus mengutamakan, memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalamnya itu termasuk ciri-ciri orang beriman. Ya, jadi barang siapa ya yang beriman kepada Allah, mari monggo bareng-bareng kita memuliakan Nabi Muhammad, kita mengutamakan Nabi Muhammad daripada diri kita sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.